Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785 yang tumbuh di lingkungan Istana Kesultanan Yogyakarta. Meski hidup sebagai bangsawan, pada tahun 1795 Diponegoro sudah menunjukkan sifatnya yang sederhana, lebih suka bermain dengan anak-anak rakyat biasa dan merasakan kehidupan mereka. Ia merasa lebih akrab dengan rakyat yang tertindas, merasakan kesedihan dan kesulitan mereka. Di usia remaja, pada tahun 1800, Diponegoro mulai belajar tentang nilai-nilai agama, kebangsawanan, dan strategi militer di bawah bimbingan guru yang bijaksana. Kamu adalah anak dari seorang bangsawan, tetapi jangan pernah lupakan mereka yang ada di bawah. Seorang pemimpin adalah pelindung dari mereka semua, bukan penindas mereka semua. Ingat, kekuasaan datang dari tanggung jawab yang besar. Aku tidak akan melupakannya dulu. Rakyat adalah keluargaku, dan aku tidak bisa melihat mereka menderita. Seharusnya sebagai seorang bangsawan, aku bisa melakukan lebih banyak untuk mereka. Itu sikap yang baik, Diponegoro. Pelajarilah kebijaksanaan dan strategi. Mungkin kelak kamu akan menjadi seorang pemimpin. Ingat, hati dan pikiran yang cerdas akan membimbingmu dalam menghadapi itu semua. Memasuki usia dewasa, Diponegoro menyaksikan semakin buruknya perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Jawa. Pada tahun 1811, saat ia berusia 26 tahun, pemerintah kolonial mulai menguasai tanah-tanah adat, menjarah kekayaan, dan memperbudak rakyat pribumi. Puncaknya terjadi pada tahun 1820, ketika pemerintah kolonial tanpa izin membangun jalan melintasi makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Merasa terhina dan marah atas ketidakadilan ini, Diponegoro memutuskan untuk memulai perlawanan. Mereka tidak hanya menjarah tanah kita, tetapi juga menghancurkan harga diri dan warisan leluhur kita. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan semua ini? Ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa kita biarkan. Tetapi Pangeran, mereka memiliki kekuatan, yaitu tentara dan senjata yang kuat. Bagaimana bisa kita mengalahkan mereka sedangkan mereka saja memiliki semua kekuatan yang ada di sini? Kita mungkin tidak memiliki senjata sebanyak mereka, tetapi kita memiliki semangat, keberanian, dan kebenaran. Mari kita bangkit dan bersatu. Kita harus mempertahankan tanah kita, keluarga kita. Dengan ini, ayo kita bersiap untuk melawan penjajahan ini. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Diponegoro dan para pengikutnya mulai menyusun strategi untuk melawan pasukan kolonial dengan cara gerilya. Mereka memanfaatkan hutan dan gua sebagai markas tersembunyi. Pasukan pribumi yang terdiri dari petani, nelayan, dan bangsawan yang mendukungnya bersumpah setia untuk berperang bersama. Pada tahun yang sama, perlawanan mereka menjadi sangat terkenal dan membuat Belanda kewalahan. Dengan situasi ini, bagaimana kita akan menyerang mereka, Pangeran? Mereka mempunyai persenjataan yang kuat, dan itu fakta bahwa kita tidak diuntungkan dalam satu hal. Belanda tidak mengenal medan kita seperti halnya kita mengenalnya. Mereka mungkin memiliki senjata dan pasukan yang kuat, tetapi hutan dan pegunungan ini adalah rumah kita. Jadi kita harus menggunakan setiap jalur dan jalan setapak untuk menyerang mereka dari semua sisi. Siap, Pangeran. Perlawanan Diponegoro terhadap pemerintah kolonial berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Banyak dari rakyat pribumi yang tewas, namun semangat perlawanan tetap hidup. Pasukan pribumi ini tidak pernah menyerah. Mereka menyerang seperti hantu di malam hari. Bagaimana cara kita untuk menghentikan mereka? Jika mereka seperti hantu, maka kita harus membakar mereka dari tempat bersembunyian mereka. Dan kita kepung mereka dan hancurkan setiap desa yang mendukung mereka. Kita akan buat mereka merasakan kemarahan kita. Dalam perjuangan yang semakin panjang, pada tahun 1830, Belanda berusaha mencari celah untuk melemahkan Diponegoro.
Mereka mulai merayu bangsawan lokal agar berhenti mendukung Diponegoro dan berpihak pada Belanda. Beberapa bangsawan yang takut kehilangan status dan kekayaannya akhirnya memutuskan untuk berpihak pada kolonial. Pengkhianatan ini sangat menyakiti bagi Diponegoro, tetapi dia tetap berjuang. Mereka menjual tanah air mereka sendiri hanya demi uang. Apa yang tersisa dari kehormatan mereka? Kita berjuang untuk sesuatu yang bahkan lebih dari sekedar harga diri. Pangeran, meskipun mereka banyak berkhianat, tetapi masih banyak yang setia kepada kami. Pengkhianatan mereka tidak akan meruntuhkan kita. Kami akan berjuang bersamamu, Pangeran. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini melemahkan kita. Kita harus lebih kuat dan lebih bersatu lagi. Karena kita bukan hanya pejuang, tapi penjaga martabat dari bangsa ini. Belanda yang semakin putus asa menghadapi perlawanan ini, pada tahun 1830 akhirnya menawarkan perundingan damai kepada Diponegoro dengan dalih ingin menghentikan pertumpahan darah. Diponegoro yang berharap dapat mengakhiri penderitaan rakyatnya, menerima perundingan dan datang ke Magelang. Namun, perundingan ini hanyalah jebakan. Diponegoro ditangkap dan dibawa ke pengasingan. Kalian bicara damai, tapi kalian menipu dan mengkhianati. Ini bukan perundingan, ini adalah penjara. Kenapa kalian begitu takut kepada kami? Apakah hanya karena kami ingin sebuah kemerdekaan? Maaf Pangeran, tapi inilah cara kami memastikan perdamaian. Kalian bisa memenjarakanku, tapi bukan semangatku, semangat rakyat-rakyatku, dan semangat yang akan terus diwariskan untuk meneruskan perjuanganku.